ketinggalan nikmati saja jalannya. Terhitung dari sekarang. Lari. Iya. Iya, sudah dapat turun 1. Iya. Monyet. Iya. Nah, masternya ini. Ya, peraganya sudah banyak banget ini. Minum kopi. Susu. Masih waktu panjang. Tidak usah tergesa-gesa. Iya, terus Mas Agni ya. Dawis buat ternyata cepet banget. Masih panjang, masih 1,5 menit lagi. Iya. Lepaskan saja. Pak Agung masternya. Iya. Gerakan apa ini? Sudah 1 menit. Ya, masih 1 menit. Pas kelihatannya. Mendengar? Waktu menunjukkan uang pendengar. Pas lagi ya. Waktu ditambah 1 menit. Tiga, dua, 1. Waktu tinggal 10 detik. Dan kita akhiri permainan hari ini ya. Cukup. Iya, cukup. Di TV sama ibu saya di YouTube pernah. Terjadinya api itu ada 3 unsur Bapak Ibu. Yang pertama yaitu ada bahan, ada udara, Ada bahan bakar. ada bahan bakar.
Untuk menghilangkan salah satu tersebut, kalau 3 unsur tersebut terbentuk, maka terjadi reaksi kimia. Yang terjadinya kimia itu, kalau suhu udara memenuhi ruangan sebesar 16%, itu akan terjadi terbentuknya api. Nah, bagaimana cara kita menghilangkan atau memadamkan api tersebut? Kita menghilangkan salah satu tersebut. Kita bisa menghilangkan udara atau menghilangkan bahan atau panasnya, itu bisa dihilangkan salah satu. Contohnya, kalau terjadi kebakaran, kita menghilangkan unsur salah satu yaitu berupa bahan. Di dalam ruangan terjadi kebakaran, kursi ada 3, yang terbakar nomor 2. Caranya gimana? Kita hilangkan kursi nomor 1 dan nomor 3, kita hilangkan. Yang terbakar biar terbakar, yang belum terbakar biar nggak terbakar. Itu untuk menghilangkan unsur bahan. Kalau unsur menghilangkan udara, Bapak Ibu pernah lihat nggak? Lilin dibakar, nyala, ditutup pakai gelas, mati nggak? Nah, itu mati karena itu menghilangkan unsur udara. Kalau pemadam pakai gelas, sebesar apa Ibu gelasnya untuk menutupi rumah? Kita kan nggak mungkin pakai gelas, makanya kita pakai air. Untuk air, kita cuma pendinginan Bapak Ibu. Makanya kalau terjadi kebakaran rumah, kita dinginkan yang sebelah-sebelahnya dulu, bukan yang terbakar. Kadang masyarakat tidak tahu, kok malah yang tidak terbakar yang kita dinginkan, kita semprot. Karena apa Ibu? Kalau terbakar rumah yang sebelah, yang terbakar, sebelahnya itu bisa terbakar. Karena ada reaksi bukan yang itu konduksi, penyalaan yang terbakar, panas yang suhu berlebihan, itu bisa terbakar rumah sebelahnya. Nah, nanti kita akan praktek kebakaran di kompor gas sama penggorengan. Kelas-kelas kebakaran itu ada 4 Bapak. Kelas A yaitu kebakaran benda padat yang mudah terbakar. Contohnya kayu, kertas, plastik, kain. Itu bisa terbakar, itu masuk kelas A. Untuk kelas B, minyak dan gas. Itu gas LPG, minyak goreng, bensin, solar, itu termasuk kelas B. Kelas C yaitu kelas listrik bertegangan tinggi. Kelas D itu logam. Kalau logam di sini tidak ada Ibu, Bapak. Karena itu adanya di pabrik pengecoran logam. Caranya gimana kalau di kelas A? Kita lihat dulu, tidak semua api, kebakaran api itu tidak bisa disiram dengan air. Contohnya kelas A, disiram pakai air mati enggak? Mati karena bahan padat yang sudah terbakar. Kalau kelas B, gas dan minyak bisa pakai air enggak? Enggak. Nanti kita praktekkan penggorengan terbakar, kita siram pakai api, pakai air. Kelas C, kelas listrik bisa disiram dengan air enggak? Bisa Ibu. Yang padam yang nyiram. Caranya gimana? Kita turunkan dulu kelasnya. Kebakaran listrik kita turunkan dulu. Bugenser kita matikan dulu. Biasanya gitu Ibu, panik. Makanya nanti kita di sini praktek ya, Bapak Ibu nggak panik cara pemadamannya. Kalau sudah turun kelasnya, baru kita siram pakai air. Itu aman Bapak Ibu. Kelas D harus menggunakan apar, karena itu jenisnya logam. Lanjut, kita akan praktek kelas B. Bapak Ibu tahu nggak? Nggak, LPG ini kepanjangan dari apa Bapak? Terima kasih Bapak Ibu.
LPG, yaitu liquid petroleum gas. Tahu isinya enggak? Salah ibu. Dalamnya itu cair kayak gini. Bukan gas. Gas ini kalau bocor tidak, kalau sudah terkena udara itu menguap, nggak cair. Gas ini lebih berat daripada udara. Gas kalau bocor turun ke bawah atau naik ke atas? Bawah. Ke bawah atau ke atas? Turun ke bawah ibu. Kan gas lebih berat daripada udara. Gas ini turun ke bawah, memenuhi ruangan, lama-kelamaan naik. Yang meledak gas atau tabungnya? Gas. Gas atau tabungnya Bapak Ibu? Gas. Tabung atau gas? Gas ini aman. Ini mau dibanting pun aman. Ini nggak akan meledak Bapak Ibu. Untuk mencari masa expired tabung, ini ada di samping sini Bapak Ibu. Lihat, ini ada masa expired tabung. Makanya saya kasih tahu ibu supaya bapak ibu tahu. Kalau ini bocor, bapak ibu pergi pulang-pulang ke rumah, masuk rumah, mencium bau gas yang menyengat. Hal yang pertama jangan dilakukan apa ibu, bapak? Menyalakan listrik, Ya, nyalakan korek api. jangan menyalakan listrik atau mematikan listrik. Yang nyala biar menyala, yang mati jangan dihidupkan. Kalau sudah, buka pintu jendela biar udara yang ada di dalam ruangan Keluar. berganti sama yang udara di dalam ruangan. Karena apa? Gas ini lama turun, naik ke atas, kena percikan sedikit pun, kita saklar listrik itu ada nyala, ini bisa meledak. Makanya kalau di berita-berita itu yang meledak gasnya, tabungnya meledak, itu salah. Kenapa yang meledak warnanya hijau? Balon ini. Benar Bapak? Balon yang warnanya hijau yang meledak hijau. Tabung ini aman Bapak Ibu. Makanya nanti kalau praktek, saya minta semua praktek jangan takut, karena ini untuk mengetes Bapak Ibu supaya nggak panik. Kalau jenengan panik pasti akan teriak-teriak, lari. Api 3 menit pertama itu masih bisa kita padamkan. 5 menit kemudian pasti akan membesar. Itu tidak akan bisa kita padamkan. Kita panggil pemadam saja. Kita lanjut kita akan praktek cara pemadaman menggunakan alat tradisional yang ada di sekitar kita. Contoh handuk, karung goni. Yang terpenting jangan terbuat dari bahan plastik atau karet, karena bisa terbakar meskipun dibasahi. Dan harus selalu dibasahi. Kenapa harus dibasahi? Ini untuk menutup udara yang ada di sekitar yang terbakar. Cara pegangnya, ujung jempol di depan, tarik ke atas, putar ke dalam kayak orang menari. Makanya kita ajarkan Bu supaya bapak ibu nggak panik. Kalau panik pasti dilempar. Panjenengan tahu nggak kalau dilempar akibatnya apa? Muntrak. Ya, pasti wajan ini akan tumpah. Minyak akan kemana-mana, malah membakar sekitar kompor. Kalau sudah angkat ke atas, putar ke dalam, siku masuk, wajah dilindungi. Jalannya ke samping kayak yoyo ibu. Jangan pernah dilihat dari atas. Kalau dilihat dari atas, wajah kita berubah. Nah, betul ibu, gosong ibu. Saya aja nggak berani ibu.
Kalau sudah mendekat, Ibu mohon maaf, ini ada wajan yang kecil nggak? Karena ini nanti nggak menutup. Ini masih menyala, ini masih ada lubang untuk udara masuk. Nggak ada wajannya gede. Kalau wajannya besar, kalau Bapak Ibu berani, ini minyak terbakar, kasih minyak baru, tuangkan pelan-pelan, biar suhunya turun, biar nggak panas lagi. Kalau berani lagi, ambil tutup panci yang sebesarnya tutup wajan ini. Kita tutup pelan-pelan aja, api akan padam. Kalau terbakar, pasti suhunya akan tinggi. Nanti kena selang nggak apa-apa gitu. Ini kalau terbakar, nggak apa-apa Ibu. Aku tobok no Mas Minggu. Plastik bawah ini terbakar nanti. Diambil dulu aja Pak. Tobok burete. Gor. Kalau kayak gini terbakar, Bapak Ibu yang dilakukan apa? Lari, teriak-teriak. Semakin Bapak Ibu teriak-teriak, ini semakin membakar di sekitar kompor. Yang dilakukan pertama apa? Regulator lepas. Ya, kita lepas regulatornya saja Bapak Ibu. Ye. Karena panik Ibu. Kalau terjadi kebakaran kayak gitu, jangan panik, jangan teriak-teriak, berpikir positif. Kalau Anda panik, teriak-teriak, lari kemana-kemana, ini api akan semakin membesar. Lama-kelamaan, ini terbakar, selang ini terbuat dari karet, lama-kelamaan akan turun. Yang dilakukan apa? Sama Bapak Ibu, nggak usah panik, kita matikan aja di ujung regulatornya. Semua kuncinya ada di regulator. Regulator Bapak Ibu itu semua aman. Meskipun nanti saya akan terangkan Bu kenapa bocornya di situ. Itu karena panjenengan semua panik. Regulator Bapak Ibu itu semua aman. Kenapa? Di ujung sini ini ada seal kayak gotri. Kalau digini digoyangkan pasti ada suara kletek-kletek. Meskipun ada sales yang nawarin harga mahal pun belum tentu itu aman. Itu harganya 45.000, ini lebih aman karena apa? SMI. Yang ada tawarannya 700.000 itu belum tentu aman. Kalau regulator bagus, ini nggak akan goyang. Apalagi panjenengan pasti di rumah kasih lemper. Betul kan? Dikasih pengunci, dikasih batu yang berat, itu malah lebih berbahaya Bapak Ibu. Ini dikunci, mau lepas regulator pasti susah. Lepasnya
pengunci dulu. Padahal ini sudah boleh. lama kelamaan terbakarnya di ujung regulator yang terjadi kayak gini. Silakan Mas. Ini mau dibawa kemanapun aman Bapak Ibu. Ada. Nih, contoh kebakaran di leher tabung. Ayo jangan cepet Mbak. Ada yang nyaksil nggak? Sip, bocor Bapak Ibu. Tabung gasnya bocor ini. Kalau Bapak Ibu beli gas ini habis, lepas sil merah ini, biar nanti diganti sama Pertamina. Makanya kalau ada kebocoran gas sama Pertamina dibuat bau supaya masyarakat tahu kalau ada kebocoran gas. Dan kalau ini nggak bisa dinyalakan, regulator dipasang, itu nggak keluar gas, cari kayu, kita tancapkan sini. Ini dalam ada kayak pentil Bapak Ibu. Ini mau dibawa lari keliling kampung, ini aman Bapak Ibu. Gas kalau sudah keluar api itu aman. Kalau belum keluar api itu lebih berbahaya. Ini mau buat lab sepak bola aja nggak apa-apa Ibu. Cara padamnya gimana? Sama kayak tadi. Kuncinya di regulator. Kalau terjadi kayak gini, Bapak Ibu nggak berani, kita ambil handuk kayak tadi, kita selimutkan untuk menutup gasnya itu. Kita selimutkan, kita cari ujungnya, kita tutup, kita lepas regulator. Kalau nggak bisa dilepas, angkat keluar, handuk jangan dilepas, tetap diselimutkan, bawa keluar. Taruh di luar kayak gini sampai gasnya habis, itu aman. Atau kita ambil, kita balikkan ke dalam air, masukkan ke dalam air. Dah, ini aman, ini nggak akan meledak. Yang penting itu ulang. Praktek ya? Ulang ngono. Silakan. Tapi kita menggunakan, kita lebih menantang lagi supaya Bapak Ibu nggak panik. Kita menggunakan satu jari. Mar iki lho lek kendel karo gas, Mar. Gase sapa sih kok? Kono kendele gase pasanangan. Lah Satu iya. jari diangkat. Lebihnya pakai tangan kiri. Karena apa? Tangan kiri menutup ujungnya, tangan kanan melepas regulator. Tempel di ujungnya. Kalau sudah maju kita tutup. Enggak panas itu, Pak. Nanti rasakan sendiri Ibu. Ya, perhatikan ya, di pelajarannya sangat bagus hari ini. Tapi saya mohon, kalau Bapak Ibu ragu-ragu, api ini akan mendekat. Lihat, Mane mantangane lho. ini aman. Ini aman. Ini nang ngarep, sing guri ra ana. Monggo, yang praktek kita dampingi. Boleh siapa Bapak? Nah, Ibu Ketua PKK. Ilang saya kan. Yang penting tahu caranya. Kalau bisa, Gase metu kan gene nang ngarep. Guri ra ana. monggo yang belum bisa pasang regulator, pasang dulu di sini. Buka, ujung tetap ditutup, regulator dilepas. Ora sida masak wis jajan. Kalau ini dibuka, kena percikan lagi, ini bisa nyala. Lah iya. Paham nggak? Kita praktek. Semua boleh praktek. Nanti prakteknya di sini aja nih, jangan di rumah.
Tempel dulu, maju perlahan, langsung tutup ujungnya Bu. Tutup, langsung ditutup. Nah. Panas ya Bu? Iya, tepuk tangan ya. Tidak panas. Tidak panas. Tunggu. Yang lain silakan. Ya, yang lain silakan. Monggo. Ini untuk mengetes Bapak Ibu supaya nggak panik. Tutup. Maju langsung ditutup. Jangan ragu-ragu langsung tutup. Nah. Iya, tepuk tangan buat Ibu Kris ya. Iya. Dingin nggak panas ya? Pasang dulu. Silahkan dicoba masang dulu Ibu. Bang, koplok goreng ini ya, apa digoreng kae? Ayo. Jadi martabak ya. Silahkan. Tempel dulu dari sini nggak apa-apa, nggak panas. Selek ngono lho. Kalau sudah maju jangan mundur ya. Kalau mundur pasti akan mendekat apinya. Panas nggak Ibu? Karena apa? Ibu ragu-ragu. Naik maju naik. Tempel dulu di ujung regulatornya. Langsung tutup. Jangan ragu-ragu. Sekali maju tetap maju. Kalau panjenengan punya kuku yang ditutup bukan ujungnya tapi tengah-tengah pas jari. Kalau kena ujung kuku, apinya pasti akan ke samping. Pasti kena tangan. Ada yang belum bisa pasang regulator? Kok tekan ngene bauti kandhane bauti. Nah. Tempel, maju perlahan, langsung tutup ujungnya. Ini ditahan, regulator dilepas, naik ke atas. Aduh, indikasi lho. Itu malah ditubruk. Ya ya. Cek kaki kan ambil akal. Ini bakal enak duite, ini kabeh bakal mlonyoh tangane. Masuk kau gerji. Maju langsung tutup, ujungnya langsung tutup rapat. Nah, itu lebih aman. Panas nggak Pak? Nih, lama-kelamaan pentil yang ada di dalam tadi pasti lepas, keluar, meleleh. Ayo Mas. Karena apa? Sedikit panas pun ini akan melelehkan sil yang ada di dalam tabung. Karet yang ada di dalam tabung meleleh. Ini keluarnya dari air tabung tersebut. Pentilnya tadi keluar. Api lebih besar. Kalau sudah tertutup kayak gini, kalau panjenengan takut, biarkan tertutup kayak gini, bawa keluar. Karena apa? Ini lebih aman. Handuk ini sudah tertutup pakai air, nggak ada udara yang bisa masuk. Kuncinya ada satu Ibu, matikan dulu sumber apinya, lepas regulator. Kalau panjenengan panik, pasti ambilnya air. Kalau ambil air, yang terjadi kayak gini. Sekali tapi terus mati. Miring. Kalau disiram pakai air, yang terjadi kayak gini Ibu. Ya kan? Ya pelan-pelan ya. Lalu gimana caranya kita padamkan? Kita gunakan handuk yang kita basahi. Cara pegangnya benar, cara pemakaian benar, pasti aman. Kenapa kita harus sikunya di wajah kita lindungi? Kita mendekat pun aman. Kita di sini, diam di sini pun aman. Kalau ragu-ragu, Bapak Ibu mundur, api akan mengikuti. Kalau maju, mundur, api akan mengikuti. Kalau sudah maju, tetap maju. Tapi nek ora panik. Tutup perlahan, langsung tutup selimutnya. Kalau api sudah padam, tandanya asapnya putih. Kalau sudah berani, ini sudah
nggak ragu-ragu. Kita cara ngambilnya sama cara naruhnya. Kita buka, kita lipat dulu. Kita lindungi wajah sama tangan, kita mundur perlahan. Kenapa harus gitu? Kalau ini masih menyala, kita aman. Kita dilindungi dengan handuk tersebut. Kita percaya sama alat itu. Lepas dulu regulatornya. Kalau sudah padam, kita ambil handuk yang kita basahi. Cara pegangnya benerin dulu. Jempol di depan. Wah, celaka. Lipat ke dalam, Pak. Siku sama wajah dilindungi. Jalannya ke samping. Eman-eman lho brengose ku. Kalau dilihat dari atas, tetap panas banget. Kita lihat nanti kalau ini sudah panas, pasti akan kayak minyak goreng terbakar. Miring jalane. Lihatnya dari samping deh, wajahnya dilindungi. Miring. Dari samping Pak, lihatnya dari samping. Arah angin, kita membelakangi arah angin. Dari sini. Kalau sudah maju, kita maju. Kita tutupkan, kita selimutkan. Selimutkan. Jangan tunggu dulu. Biar padam dulu. Ini kan biar asap putih keluar. Kalau sudah benar-benar padam, nah ini udah. Kita buka, lipat dulu, jangan langsung dibuka. Benerin dulu lipatannya. Nutup kain. Jangan pegang ini Pak, panas ya. Lipat dulu, putar dulu, wajah sama siku dilindungi. Kalau terbakar, matikan dulu sumber apinya. Lepas regulator, gasnya disingkirkan dulu. Ayo kasih ngajak. Ambil handuk. Ayo golenggon. Hei, ayo sing ngajar aku gawe weekend lho. Bung, buka ya bojo perapane ya. Kayak narene terbu dikira jemur. Tarik jemur. Bengke. Ke atas, putar ke dalam kayak orang menari. Putar dulu Bu, putar dulu. Diputar tangannya. Putar dulu, biar jarinya nggak kena api. Putar ke dalam, jangan keluar. Kasih kita. Jari terlindung dari handuk. Sikunya masuk. Mas Yuda. Backup Mas. Sini Bu, silakan maju. Lihatnya dari samping. Siku terus. Tuh. Ora iso lho anu kekandan. Selimutkan. Didamani. Tunggu dulu, biar padam dulu. Tak ajari ya pinter nama ya. Silakan pelan-pelan ya, lindungi dulu wajah, tangan. Dilipat dulu. Dilipat dulu, mundur. Ya. Panjernya tadi ujung kita padamkan, taruh, tarik, jangan sekali-kali dibuka. Kalau sudah padam, kita padamkan yang di meja. Kalau sudah, kita gunakan handuk, kita padamkan yang ada di wajan. Ning aja digoyangke lho ya, ndak ngenek. Paham ya? Ada yang mau praktek? Silakan. Cari sumbernya, kita matikan. Kita lepas regulator, kita singkirkan dulu gas. Kalau sudah, ambil alat tradisional yang ada di sekitar kita. Kalau nggak ada, kita di rumah harus selalu sedia apar. Lihat arah angin.
Wajah sama siku dilindungi. Sikunya masuk, Pak. Sikunya masuk. Lihat arah angin. Ya. Maju-maju langsung tutup. Selimutkan. Jangan sampai ada udara masuk lagi. Mudah kan Bapak Ibu? Kuncinya satu. Biar tahu apinya sudah padam. Kalau sudah